Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pangkat 3 dan akar pangkat 3. Materi ini materi matematika SD kelas 6. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Pangkat 3. Perkalian antara 3 bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk pangkat 3. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Ini ya, bilangan kubik atau bilangan pangkat 3. Nah, A pangkat 3 dibaca A pangkat 3 atau A kubik. A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A dikali A. Ya, jadi kalau A-nya diganti dengan bilangan, contohnya 1 pangkat 3, maka artinya di sini 1 pangkat 3 artinya 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1. Dan berlaku juga sampai 2 pangkat 3, 10 pangkat 3, dan seterusnya. Contoh, jadi 2 pangkat 3 bisa disimpulkan sama dengan 8. 3 pangkat 3 adalah 27, kemudian 4 pangkat 3 adalah 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 adalah 216, 7 pangkat 3 adalah 343, 8 pangkat 3 adalah 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, 1, 8 dan seterusnya ini adalah yang disebut dengan ini adalah bilangan pangkat 3. Nah, ini dia nih yang diarsir atau bilangan kubik disebutnya. Oke, mudah ya. Jadi, nah, untuk pangkat 3 ini yang dari 1 sampai 10 ini harus hafal ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soal akar pangkat 3, syarat mutlaknya adalah kalian harus hafal ini. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 ini harus sudah dihafalkan ya. Cara mudahnya adalah kamu tulis terus ditempel di pintu. Nanti akan melihat setiap hari dengan sendirinya otomatis akan hafal. Oke? Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Nah, dilihat di sini 11 pangkat 3 ya, artinya adalah 11 dikali dengan 11 dikali dengan 11. Berapa hasilnya? Ya kamu hitung seperti biasa, 11 dikali dengan 11. Susun ke bawah seperti ini, 11, ini 11, berarti ini 121, berarti 121 dikali lagi dengan 11. Seperti ini, maka ini 1, ini 2, 1, 1, 2, 1, maka ditambah di sini 1, 3, 3, 1. Jadi 11 pangkat 3 adalah 1331. Nah, dengan cara yang sama, 12 pangkat 3 juga sama, 12 dikali 12 dikali dengan 12, nanti ketemu hasilnya. 25 pangkat 3 artinya sama, 25 dikali 25 kali 25, caranya sama. Oke. Nah, mari kita hitung di sini. 12 dikali dengan 12, ini 4, ini 2, ini 12. Jadinya adalah 144 dikali lagi dengan 12. 144 dikali dengan 12. Maka di sini dapat 8, 8, 2, ini 4, 4, 1. Maka ini 8, 2, 1. Berarti ini adalah 7 ya. 1728. Maka di sini adalah 1728. Oke. Nah, 25 kali 25 sama caranya. 25 kali 25 ini adalah 5, 2, 125. Di sini adalah 0, 50 ya. 50 maka 5, 2, 6. Jadi 625 dikali dengan 25. Dikalikan ini 5, simpen 2, 10, 2, simpen 1. Berarti ini 30, 31. Kemudian 10, simpan 1, 4 tambah 1, 5. Kemudian ini 12. Tuh, jadi ini 5, 2, 6, 5, 1. Jadi hasilnya adalah
15625. Nah, seperti ini bilangan pangkat 3. Oke, mudah ya. Jadi kalian tinggal hanya mengalihkan saja sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. 11 pangkat 3 ya 11 kali 11 kali 11 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat 3. Nih, oke, sekarang kita masuk ke akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan merupakan bilangan yang jika dipangkatkan 3 menghasilkan bilangan di dalam akar. Maksudnya apa? Atau cara mudahnya, akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Ya. Contoh, 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1. Jadi kalau akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Oke. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kemudian 3 pangkat 3 itu adalah 27. Maka di sini akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, ini dan seterusnya pasti sama. 4, ini pasti 5, ini hafalan ya. Ini 6, ini 7, akar pangkat 3 dari 5, 12, 8, ini 9, ini 10. Nah, seperti saya bilang tadi, pangkat 3 dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 itu harus dihafalkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan soal akar pangkat 3. Nah, sebelum mengerjakan latihan soal akar pangkat 3, maka kalian harus memperhatikan yang pangkat 3 terlebih dahulu. Yang pangkat 3-nya yang seperti apa yang harus diperhatikan. Kita lihat di sini satuannya yang harus diperhatikan ya. Kita lihat di sini yang berbeda. Saya akan concern ke yang berbeda, yaitu 3 pangkat 3. Di sini perhatikan 27, satuannya adalah 7 ya. Kemudian kita lihat 7 juga nih, 7 pangkat 3 ya, adalah 343, satuannya 3. Maka ini sepasang ya. 7 dan 3 itu sepasang, kita sebut lebih mudahnya ya. Kemudian 2 pangkat 3 juga perhatikan di sini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Dan 8 pangkat 3 512, di sini satuannya adalah 2. Oke, maka di sini bisa kita simpulkan ya bahwa 2 itu pasangannya adalah 8, atau bisa 8 pasangannya adalah 2 ya. 3 sama di sini pasangannya adalah 7, atau 7 itu pasangannya 3, atau kita kasih panah seperti ini bolak-balik. Nah, ini yang harus kalian hafalkan dan perhatikan. Yang lainnya gimana? Yang lainnya sama ya. Kalau kita lihat sini 1 dengan 1 ini sama. Ini 1, ini yang sama warna hijau ya. Kemudian 4 dengan 4, 5 dengan 5 dia sama, kemudian 6 dengan 6, 9 dengan 9, dan 0 tentu dengan 0. Ini gunanya untuk apa? Nanti ya akan dijelaskan. Nah, kalau kalian sudah pahami ini, baru kita bisa mengerjakan akar pangkat 3 dengan mudah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, dipastikan 5832 itu adalah bilangan kubik atau bilangan pangkat 3, karena metode ini hanya untuk khusus bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik. Kalau selain bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik, maka akan menghasilkan desimal, dan itu tidak bisa dipakai dengan metode seperti ini. Oke, nah metodenya seperti apa? Kita hitung 3 angka dari belakang, yaitu nih dia 2, 3, dan 8 ini 3 angka. Kemudian kita pisahkan ya. Kita pisahkan, kita dapat yang di depan hanya 5. Nah, kamu lihat di sini 5 ini adalah bilangan kubik mana yang mendekati dengan 5, yaitu yang 1 di sini. Kenapa 8 nggak kita pakai? Karena kalau 8 lebih nggak bisa ya, berarti yang kita pakai adalah 1. Artinya apa? Berarti di sini artinya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, yang mendekati 5 tapi nggak boleh lebih dari 5. Maka di sini adalah satunya kita pakai ya, sama dengan 1. Satu yang mana? Yang ini, 1 pangkat 3-nya yang kita ambil. Oke, jadi 1. Oke, diganti aja nih biar jelas. 1 ini adalah 1. Nah, kemudian berikutnya adalah kalian hanya tinggal perhatikan yang terakhirnya nih. Satuan yang terakhir adalah berapa nih? 2.
Nah, 2 kamu lihat di sini, 2 adalah berpasangan dengan 8. Ya, 2 pasangannya 8, maka di sini adalah sama dengan 18. Oke, mudah ya. Yuk, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Oke, nah lihat di sini 39.304. Nah, sebelumnya kalian harus hafal lagi ini tadi mana yang sama. Ini 2 dan 8, 3, 7. Yang berpasangan 2, 8, 3, 7, 7 dan 3, 8 dan 2. Selebihnya sama, ya. Oke, maka kita lihat dari belakang berapa dilihat sini? 1, 2, 3. Maka ini kita pecah atau kita pisahkan. Ya, berarti 39. Kamu lihat sini, yang mendekati 39. Oh, ini 27. Ya, berarti 64 bukan. 64 lebih dari 39 nggak bisa. Berarti di depannya langsung aja di sini berarti 3 kali 3. 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 kan. Nah, berarti otomatis di sini 3. Nah, ditulis 3-nya dapat dari mana? Dari sini 3-nya. Kita tulis 3. Oke. Nah, berikutnya kamu lihat satuan yang terakhirnya nih 4. 4 berpasangan dengan apa? Kita lihat di sini 4 adalah sama 4 dengan 4. Maka di sini juga adalah berarti sama dengan 434. Oke, mudah ya? Sangat mudah sekali. Oke? Masih belum lancar? Oke, perhatikan contoh soal berikutnya lagi. Oke, nomor 3. Tadi langkahnya yang pertama apa? Kita lihat dulu ya. Di sini pasangannya 2, 8, 3, 7 dan kebalikannya 7, 3, 8, 2. Ini dia yang berpasangan. Jadi ada 2 pasang. Selebihnya sama, 1 dan 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0 dan 0 untuk 10. Oke, caranya tadi gimana? Hitung dari belakang. 3, 1, 2, 3, kemudian kita split di sini. Dipisahkan. Berarti 17. Mana bilangan kubik yang mendekati 17? Oh, ini 8. Kita nggak pakai 27 karena lebih dari 17. Artinya apa? 2 kan? Berarti sini 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti yang kita tulis di sini berapa? 2-nya. Oke, 2. Bukan 8-nya ya. Oke, dapat. Next, berikutnya adalah perhatikan ini. Satuannya dari soal 6. 6 kamu lihat di sini, 6 ternyata berpasangan dengan 6 juga. Nah, ini caranya seperti ini. Berarti di sini adalah 6. Jadi akar pangkat 3 dari 17.576 adalah 26. Seperti ini. Oke, got it? Yuk, kita lancarkan lagi ya. Sampai benar-benar lancar. Nah, ini angkanya semakin besar. Kalau semakin besar seperti apa? Sama. Jadi kita hitungnya dari belakangnya nih, lihat nih. 9, 4, 6, kemudian kita bagi. Ada 3 bilangan dari belakang kita bagi. Kita lihat di sini berapa? 117. 117 itu mana yang paling mendekati? Oh, ini 64. Ya, 64. Kalau 125 nggak bisa, kelebihan. Oke, berarti di sini adalah 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Oke, berarti kita pakai di sini 4-nya. Kemudian berikutnya adalah 9. 9. Nah, pasangan dari 9 berapa? Pasangan dari 9 ini kan sama dia. 9 pasangannya 9. Oh, berarti di sini adalah 9, 49. Seperti itu. Oke. Mudah ya? Yuk, next berikutnya lagi. Nah, ini soal terakhir, 5 soal cukup ya, karena mudah ini. Oke, kita lihat gimana tadi caranya. Dari belakang, 1, 2, 3. Oke, kita bagi atau split. Nah, 140. Kemudian lihat 140 ini mana yang mendekati 140. Oh, ini 125. Kalau 216 nggak bisa karena udah lebih dari 140. Maka di sini pakai yang kita pakai berapa? 5-nya. Ini langsung aja kita tulis di sini, boleh 5. Oke. Nah, berarti di sini 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kan nggak boleh lebih dari 140. Nah, berikutnya apa? Angkanya 8. Nah, 8 kamu tulis di sini. 8 pasangannya berapa? Nah, ini kan yang berpasangan nih. 8 tuh pasangannya 2, atau kamu boleh dari 28 atau 8 kedua itu sama aja.
Berarti di sini adalah sama dengan 52, bukan 58 ya. Oke, got it? Oke, cukup mudah ya. Jadi butuh kamu hafalkan pangkat 3-nya. Kemudian dari pangkat 3-nya itu bisa kita simpulkan yang berpasangan adalah 2 dan 8 seperti ini. Kemudian 3 dan 7, yang lainnya sama. Oke, got it? Nah, yang sama yang mana? Ini kita ganti. Misalnya warna hitam. Yang sama tuh ini. 1 tetap dengan 1. Kemudian 4 tetap dengan 4. 5 tetap dengan 5. Ya, 6 tetap dengan 6. Ini gini bolak-balik. Kemudian 9 tetap dengan 9. Ya, 10 tetap dengan 10, otomatis 0 dengan 0. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.